Perkenalkan, nama saya Agung Jenal Hakim. Orang-orang memanggilku dengan sebutan Gugung. Ini hanya sebuah cerita tentang saya mendaki gunung. Saya juga karena saya terinspirasi dari idola saya, yaitu Pirsa Besari. Ia bilang ada hal yang lebih berharga dibandingkan uang, dan ia bernama waktu. Uang yang hilang bisa diganti, namun waktu yang hilang takkan pernah bisa kembali. Aku hanya teringat-ingat ngomong kata-kata tersebut karena bagi saya itu benar. Uang bisa diganti, tapi waktu tidak akan pernah bisa kembali. Kali ini saya bersama teman-teman saya berpetualang ke kaki Gunung Rakuta yang letaknya ada di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dan juga di sini tempat saya tinggal. Saya mencoba-coba untuk mendaki gunung bersama teman saya, yaitu ditemani oleh Sandi, Hasan, Irfan, dan juga Aji. Ya, bukan teman biasa, namun dari kecil sampai sekarang kita bersama-sama. Awalnya pendakian ini cuma mau berdua, tetapi saya berpikir lagi. Trek jalan Gunung Rakutak sudah lama tidak ada yang mendaki. Kalau berdua saja, saya takut kesasar, tidak tahu jalan, dan juga tidak ada canda tawa waktu perjalanan, ataupun diterkam binatang buas. Dasar pikiran saya kemana aja. Ada kata yang menyebutkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kata-kata itu yang selalu saya tanamkan. Alih-alih seperti itu, saya pun mengajak teman-teman saya. Dikarenakan mereka tidak tahu, alhasil mereka harus packing pada jam 6 sore. Pikir saya, sudahlah. Lagi pula ini hari sudah larut malam. Toh itu salah saya juga. Waktu itu saya putus asa dikarenakan trek jalan yang tidak tahu dan juga hari mulai larut malam. Ekspedisi kali ini sayangnya kita gagal untuk naik gunung. Sempat sebelum pendakian kita cekcok mulut karena alat camp yang secukupnya dan keuangan pun kurang. Wajarlah, kami masih sekolah, uang jajan masih dari orang tua. Dan waktu itu saya rasa bakalan gagal, tetapi kami semua mencoba untuk memaksakan untuk naik gunung. Kami pun berangkat pada jam 8:30 malam. Dikarenakan terlambat untuk packing di perjalanan, saya lupa mengambil dokumentasi pada saat itu. Kami terburu-buru dikarenakan hari sudah larut malam. Segala sesuatu yang terburu-buru memang tidak baik. Ya, gimana lagi? Di suatu kondisi terdesak seperti itu, kami harus buru-buru. Kami pun berangkat dari rumah, jalan kaki menuju posko pendakian Rakutak. Memang benar, segala sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik. Saya pun kembali dengan membawa motor, dikarenakan kalau jalan kaki lumayan jauh juga. Biar perjalanan lebih cepat lagi, saya menjemput dua orang teman saya ke posko pendakian Gunung Rakutak. Dan anehnya,
posko pendakian sudah tidak ada. Alih-alih posko pendakian, kata warga sekitar sudah tidak ada. Ya, mau gimana lagi? Kami sudah siap untuk naik gunung. Kalaupun kami harus pulang kembali, toh juga jauh. Untungnya saya punya teman di sekitaran kawasan tersebut. Kami pun ke rumah teman saya untuk menitipkan motor dan meminta izin kepada pengurus Gunung Rakutak, juga ke RT dan RW untuk pendakian. Setelah sudah meminta izin, kami pun mulai berangkat pada jam setengah 10 malam. Kami pun berangkat. Sebelum berangkat, kami dapat pesan dari pengurus pendakian. Dia bilang kalau sudah jam 12 malam jangan diteruskan, lebih baik ngecamp dahulu. Pengurus pendakian Gunung Rakutak, ia tidak menceritakan dan menjelaskan apa alasannya. Kami pun iya saja, meskipun tidak tahu itu apa artinya. Di perjalanan kami sempat bertemu dengan seorang nenek-nenek paruh baya. Ia bilang, "Jang, reka mana peting-peting? Reka gunung. Hade loba bagong jeung monyet," katanya. "Mau kemana malam-malam? Kalau mau ke gunung, hati-hati, banyak babi dan monyet." Nenek itu mengingatkan kita agar selalu hati-hati, tetapi kita juga jangan terlalu memikirkan kata-kata tersebut, karena kalau dipikirkan juga kita akan ketakutan saat di perjalanan. Sempat kami hilang arah karena petunjuk arah sudah tidak ada lagi. Bayangkan, puluhan tahun tidak ada pendaki ke Gunung Rakutak, petunjuk arah sudah dimakan oleh rayap. Tapi kami tetap tenang karena malam hari saya dan teman-teman sebenarnya tahu jalan tersebut, tetapi penglihatan di malam hari kurang ekstra. Kami pun menelpon teman saya yang sudah tahu keadaan trek jalur pendakian Gunung Rakutak. Pada hari itu, teman saya yaitu Nia, setiap bertemu dengan jalan yang berkelok atau persimpangan, kami pasti menghubungi Nia. Ya, mau sampai kapan kami bergantung pada Nia? Toh, dia juga pasti capek abis pulang kerja. Saya pun melihat ada aliran sungai dari situ yang teringat dulu naik ke Gunung Rakutak pada waktu SMP kala itu. Jalurnya mengikuti aliran sungai itu air. Yang lokasi itu disebut Ciliang. Dari situ kami memutuskan telepon ke Nia. Kami pun naik terus ke atas. Kami sempat nyasar bolak-balik ke tempat itu terus, dikarenakan jalan tidak kelihatan dan kami harus menghimbas rumput yang sudah lumayan panjang untuk menemukan jalan. Kami pun tidak merasa lelah karena canda tawa selalu mengiringi, sampai-sampai kami melihat sebuah saung rangkai yang konon katanya dulu sering disebut dengan sebutan warung setan, yang kini sudah tidak dipakai lagi untuk berdagang, dikarenakan sang pemilik warung tersebut banyak mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan pemilik warung itu pun sering mengalami kejadian-kejadian dan gangguan dari para penghuni Gunung Rakutak. Waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Kami sudah mulai berencana untuk ngecamp, tetapi salah satu teman saya yaitu si Hasan ingin sampai cepat ke atas. Katanya kalau sudah di atas pemandangannya lebih indah dan enak. Bangun tidur kita bisa melihat langsung sunrise dengan lebih jelas. Saya, Ipan, Sandi dan Aji merasa semangat dan tidak mempedulikan apa yang sudah dibilang oleh pengurus pendakian Gunung Rakutak. Toh,
Alasannya juga tidak jelas, pikir saya waktu itu. Tetapi kalau dipikir-pikir secara matang, perjalanan bukan hasil yang harus kita miliki, tetapi perjalanan pun harus kita nikmati. Toh udah di puncak gunung juga kita masih begini. Yang penting solid dan tetap santuy selama perjalanan. Tetapi ego membuat kita untuk naik terus. Padahal kan segala sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik. Saya bilang begitu, tetapi saya juga yang melanggarnya. Duh, dasar manusia. Kayaknya salah satu kelemahan manusia adalah takut kelihatan lemah. Padahal enggak apa-apa, namanya juga kan manusia. Kami cukup bandel dan rasa ingin tahu juga penasaran kenapa pengurus pendakian Gunung Rakutak bilang seperti itu. Kami tidak diperbolehkan naik pada jam 11 malam. Kami pun terus mendaki. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Pertanyaan itu terjawab tuntas. Suara para penghuni alam liar makin kesini makin keras dan semakin terdengar dengan jelas. Saya tidak tahu itu suara apa. Yang jelas, suara itu semakin jelas di telinga. Serentak, teman saya si Hasan dan Aji yang di barisan terdepan terkaget-kaget. Suara tersebut terdengar seperti sebuah ajakan untuk bermain dalam bahasa Sunda. Suara itu menggema-gema hingga muncullah puluhan bahkan ratusan sosok yang menyerupai monyet kecil. Yang bersuara nyaring dan meloncat dari dahan ke dahan sampai menyerupai suara angin. Teman-teman pun tidak berpikir panjang. Mereka langsung berbalik arah karena ketakutan. Sedangkan saya yang di barisan di belakang masih asik warawiri bersama Ipan dan Sandi. Saya terheran-heran melihat kedua teman saya, Aji dan Hasan, mukanya sangat pucat sekali. Perasaan saya pun dari awalnya warawiri, ketawa-ketiwi, berubah menjadi kaget tersendiri karena yang di depan berbalik arah, yaitu Aji dan Hasan. Saya pun juga ikut berbalik arah. Katanya ia melihat seekor monyet raksasa dan setengah manusia. Saya pun baru menyadarinya bahwa kita ini ganjil berlima. Bayangkan, kami sudah sedikit lagi mau ke puncak. Sudah lewat posko 3 yang disebut posko Tegal Alun. Kami pun langsung bergegas kembali turun ke bawah. Tadinya kami di kondisi seperti itu mau pulang kembali karena teman-teman masih diselimuti rasa takut akan kemunculan suara dan sosok yang tadi di atas. Saya bukan takut hal-hal yang mistis, melainkan yang saya takutkan adanya serangan babi hutan dan harimau. Untungnya kami membawa golok. Meskipun itu cuma satu, tetapi sangat berguna. Saya berpikir lagi, toh ini hanya bersifat sementara. Malam hari dikejar-kejar rasa ketakutan. Pas bangun di pagi hari, rasa takut itu pun akan hilang. Daripada kami pulang tidak membawa apa-apa, malah membawa gelisah dan cemas. Tidak kerasa kami sudah turun, sudah lumayan jauh. Suara-suara yang tadi terdengar
pun sudah tidak terdengar lagi. Saya pun melihat sebuah saung di tengah-tengah kebun kopi, dan kami pun dengan terpaksa memutuskan untuk ngecamp dan beristirahat di sana. Saya mau pasang tenda di situ, tetapi salah satu teman saya, si Hasan, katanya tidak usah sajalah. Kalau pasang tenda nantinya bakalan ribet. Kalaupun ada kejadian yang tidak-tidak, kita bisa langsung bergerak. Lagi pula di sini sudah tertutup atap saung. Ya meskipun masih kerangkai, katanya. Suasana masih sunyi dan teman-teman masih memikirkan hal tersebut. Saya mencoba untuk mengalihkan pikiran mereka agar tidak hanya terbawa arus memikirkan yang tidak-tidak. Saya mencoba untuk menghibur dengan lawakan saya. Suasana pun mulai hangat kembali. Setidaknya saya bisa menenangkan teman saya. Yang paling ngulir sekali, boy. Gimana perasaan Anda saat titik tempuh ke puncak sedikit lagi, tiba-tiba ada suara yang aneh? Gitu ya hungkul. Yes. Goblok. Ya perasaan saya agak kecewa. Ya gimana lagi? Bagaimana kabar? Itu sok lamun arek reka. Jadi gimana kabar malam ini? Ya sedikit cemas, banyak kecewanya. Oh, Kalau perasaan Anda gimana? menegangkan. Terharu juga. Sempat nangis tadi ya. Ngelelep. Kalau perasaan Anda yang nyarande, mengeluh. Kenapa? Tahu. Makin kecewakan. Hidup juga gak berat. Mengeluh di jalan. Kayak Tidak di tujuan. ya, kayak yang punya beban aja. Coba. Kalau Linsia, kalau kamu yang hitam udah hitam hidup lagi. Hijau lagi tahu ini. Oh. Atuh. Terus. Mendaki gunung itu bersama teman-teman penting atau tidak? Tidak. Penting, sangat penting sekali. Karena kalau dengan keluarga karunya mun anu boga ini. Kalau menurut Anda, Saya teh menurut Anda ya Awi. Iya atuh anjing. menurut saya puncak bersama teman-teman itu merepotkan. Oh, podcast. Menurut Anda, Sedih. menurut Anda, oh dia pego ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Merepotkan tapi seru. Kalau menurut saya susah. Pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Haji Sudibjo, Pak Irfan. Anjing perih. Jadi kita utamain keselamatan aja ya kalau mau muncak. Nah, gitu ya orang. Lihat kondisi, lihat cuaca. Tapi kan ini cuaca lagi bagus, Kang Irfan gimana kita tanggapannya? kurang tanya-tanya ke sama warga sekitar. Tapi kan gak ada warga. Ya kalau bisa jangan legal gitu. Lebih baik dari minta perizinan dari yang tahu rute. Kenapa gak boleh legal? Kan legal itu bagus. Yang gak bagus itu ilegal. Lebih baik mengeluarkan uang 10.000 daripada keselamatan ada. Tapi tadi kan gak bayar. Jadi gimana ini? Jadi inti nama kudu ngadoa heula mitina. Tadi Itu anjir di jalan. Berarti cuman Kang Irfan Nungkul yang gak doa. Kita semua doa. Nah gimana tadi? alhamdulillah hancur. Anda? Gimana tadi Kecewa. Gabut. Saya mau sholat John, jangan ganggu. Nanti dosa. Untuk kita, untuk kami. Cancel.
satu kata buat kami. Mantap. Mancing mania. Satu kata buat kami. Goblok. Satu kata buat kami. Pohon deui gitu. Empat kata itu mah pohon deui. Pohon deui. Kalau menurut saya tai. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya pun terlelap. Sedangkan Ipan, Sandi, dan Aji masih asik mengobrol pada jam 02.30. Kata mereka, katanya mereka bertiga mendengar suara adzan awal dengan sangat jelas. Mereka tidak sadar kalau posisinya kita di tengah hutan. Pada jam 3 dini hari terdengar lagi suara adzan awal dengan lebih jelas dari yang tadi. Mungkin itu cuma perasaan mereka saja. Saya sih percaya gak percaya. Masa di tengah hutan ada yang adzan awal? Di pagi hari, saya melihat keindahan alam Gunung Rakutak. Ya, meskipun tidak sampai puncaknya, tekadnya saya untuk naik ke atas Gunung Rakutak pagi itu masih ada. Tetapi perbekalan kami sudah habis. Apa daya tangan tak sampai. Kami pun bersuah foto terlebih dahulu sebelum turun gunung. Maklumlah, di kampungku tidak ada pemandangan seindah dari Gunung Rakutak ke bawah. Ya, begitulah pengalaman kami puncak ke Gunung Rakutak. Kami tidak kapok, melainkan rasa takut, rasa senang, rasa sedih, kegelisahan, semua campur aduk. Tapi kami sangat menyesal tidak menuruti apa yang sudah dikatakan oleh pengurus Gunung Rakutak tersebut. Dari situ kami menjadikan pengalaman menjadi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Rakutak 1922 mdpl. Jangan lupa like dan komen video pengalaman pertama yang saya upload. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Salam lestari.